Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, gue akan manggil produk spesialis ya. Produk spesialis. Iya, spesial. Pakai telur. Jadi mundur bisa 6 speed juga. Oh, kencang dong. Berarti kita bisa balapan mundur ya? Bisa. Ini 0-100-nya berapa ya? Kenceng banget. Pasti. Kenceng Katanya banget. produk spesialis. Wow. Gokil. Masih dari sirkuit Pertamina Mandalika. Sekarang walaupun pagelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP sudah selesai kemarin, tapi hari ini kita balik lagi ke sini karena kita mau nyobain mobil yang spesial banget ini. Mobil yang baru di Indonesia, namanya Radical, mobil yang khusus dibawa masuk hanya boleh dipakai di sirkuit aja, emang nggak ada plat nomornya, jadi khusus buat balapan, khusus untuk para sultan yang pengen muter-muterin sirkuit Pertamina Mandalika pakai mobil balap. Ini mobilnya. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, gue akan manggil produk spesialis ya. Produk spesialis. Iya, spesial. Pakai telur. Taruh, saya manggil produk spesialisnya Radical. Oh, tadi udah diajarin. Jadi udah ngerti sekarang. Lumayan lah, sedikit-sedikit. Iya bener ini. Bener. Saya meragukan. Udah disiapin bawa mikrofon pakai itu. Jadi coba tolong dijelaskannya mobilnya apa sebenarnya? Ini namanya Radical. Iya, gue udah tahu kalau itu. SR3 XXR. Kenapa nggak XXX? Nah, karena ini X-nya 2 saja. Kalau XXX itu suka nggak lulus sensor. Oke. Jadi ini mobil balap kan? Mobil balap. Ini mobil balap khusus di track. Ini tidak bisa diplat nomorkan apa di seluruh dunia, sudah ada 2.500 atau 2.800 mobil. Berarti ini nggak, gitu. berarti kita nggak bisa buat beli bubur gitu, nggak bisa ya? Nggak boleh. Ini juga karena ini kan ada di Mandalika. Mandalika ini bisa bonded ya. Kek. Jadi mobil itu Kawasan diimpor ke ekonomi. sini, kawasan ekonomi basis Khusus. Saya Jadi, kata kek. namanya bonded zone juga itu. Ini bonded zone. Jadi Bonded kan, bukan bondage kan? apa tuh bondage? Sosok nggak tahu dia. Nggak tahu. Ya, jadi mobil ini di sini tidak boleh keluar. Hanya khusus untuk di track, disimpan di track. Berarti kalau kita nyari ayam tali pun juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita pakai ini aja, aplikasi aja. Iya, betul. Jadi ini mesinnya setahu saya pakai Hayabusa Mas ya? Hayabusa. Hayabusa ada di belakang. di belakang ya? Hayabusa. Nah, ini gearboxnya juga pakai gearbox Hayabusa juga. Jadi untuk mundur bisa tapi Kan kayak nggak ada. motor tapi bisa mundur. Jadi ada semacam transfer case untuk pindahin itu jadi mundur. Artinya jadi netralin dulu. Masukin gigi mundurnya. Emang udah pernah nyobain? Enggak, tadi diajarin, udah dibilangin tadi deh. Iya. Masukin gigi mundurnya, kemudian baru oper satu lagi, baru mundur. Jadi mundur bisa 6 speed juga. Oh, kencang dong. Berarti kita bisa balapan mundur ya? Bisa. Menarik, kita coba nanti. Mungkin di lock ya, ECU-nya ya. Nah, jadi mesinnya belakang, rear wheel drive. Beratnya 600 kg. oh seberat lo dong. Sebelum diet. Apa 610 ya tadi ya? 610 kg. Belum sama orangnya ya tapi. Belum sama orangnya. Bisa balap Bisa balap mundur. 6 speed bisa, bener, confirm bisa 6 speed mundur. Keren nggak tuh? Iya. Iya makanya. Ntar dulu, Mas ceritanya produk spesialis. Hah? Emang selain SR3 ada apa lagi? Ada SR1. Bedanya? Ini lebih kenceng. SR2? Hah? SR2? SR2 tuh nggak ada, skip duanya. Jadi langsung ketiga. 3. Gitu. Ini 200 horsepower mesinnya. 200. Saya Hayabusa emang dari dulu terkenal horsepower-nya besar. Dari dulu. RPM-nya tinggi sekali. Dan selalu RPM tinggi. Cuman bukan cuman, makanya dipindah ke sini pun juga masih kencang nih harusnya mobil ini. Dipindah ke sini. Ya iyalah. Beratnya Kalau Hayabusa beratnya berapa? Hayabusa kira-kira beratnya 220 kali ya. 220. Berarti ini 3 kali lipat beratnya Hayabusa. Tapi kan Hayabusa mesinnya kencang banget. Bisa dicun tuh belum dicun kali. Maksudnya masih bisa dioprek-oprek lagi. Bisa dioprek-oprek pasti. Jadi ternyata mobil ini sebenarnya cukup affordable sih untuk sebuah balapan ya. Karena tadi racing supportnya kayaknya 150 jutaan untuk balapan. Ya. Itu sebenarnya harga segitu tuh normal-normal saja untuk balapan ya. Gue rasa kayaknya Om Fitar juga balapan, sekali balapan juga pasti timnya kayaknya akan habis gitu kan. Iya, tapi kalau untuk balapan bukan yang SR3 ya, yang SR1. SR1. Untuk orang Asia.
di seluruh Asia juga yang dipakai tuh SR1. Jadi mobilnya agak lebih kecil, agak lebih pelan kayaknya ya. Mestinya lebih pelan, lebih kecil soalnya. Dan mungkin tuningannya juga di bawah. Diturunin. SR3 ini kenapa ada di sini? Dipakai untuk taxi ride. Jadi orang-orang bisa datang ke sini untuk taxi ride mobil ini. Jadi kalau kalian balap beneran ya. Kalau kalian penasaran kayak gimana sih sirkuit Pertamina Mandalika, pakai mobil balap, disetirin pakai ini bisa. Tapi ini mobil gripnya luar biasa. Betul. Saking luar biasanya kalau belok itu katanya kalau belok itu bisa 2,5 G. Itu serem tuh. 2,5 G itu serem ya, 2,5. Dan ini nanti belum ada yang pernah nyobain. Dia dulu nyobain. Jadi kalau kenapa-kenapa dia dulu yang ngerasain. Jadi dia yang akan nge-enrain nanti mobilnya kayak gimana. Iya nih mobil brand new by the way. Brand new. Belum di rain. Ini bannya masih lihat tuh. Slick. Tapi brand new tapi bannya udah habis. Karena baru cuma dipakai pindahan doang. Gak. Ini ban slick. Ini karbon ya guys. Beberapa karbon. Ini ada yang fiber. Ada yang fiber, beberapa karbon. Spoiler depan belakang semua bisa disetting, ada baut-bautnya. Adjustable, belakang adjustable juga semua. Karbonnya keren sekali loh ini. Iya. Karbon beneran. Jadi ini mungkin yang paling mirip sama mobil formula di Indonesia sekarang mungkin ini ya. Oh iya benar. Yang bisa dibeli secara resmi. Bisa jadi. Iya kan? Dan ini 0-100-nya berapa ya? Kenceng banget. Pasti. Katanya banget. Produk spesialis. Enggak, itu lupa nanya. Om. Berapa mas? 0 sampai 100-nya berapa cepat mas? 3,1 detik saja. Setara dengan M5 CS kemarin kali ya? Iya, tapi di mobil yang terbuka begini ngerasain angin. Sasisnya tubular. Betul, ini aman. Sangat rigid sekali. Ada kameranya di sini. Ini bisa buat ngerekam. Jadi nggak usah susah naruh GoPro lagi, ini langsung bisa ngerekam. Terus ini FIA. Oh ya? Certified. FIA certified itu jarang tuh. Jadi memang ini mobil formula yang bisa kalian beli di Indonesia dan kalian rasain kayak gimana? Belum bisa dibeli, belum ya, nanti lagi akan segera bisa dibeli. Tapi untuk balapan only harus dipakai balap. Iya kan nggak ada juga yang beli bubur pakai mobil formula kan? Ada, kalau orang gila sih ada aja. Iya. Oke, ini mobilnya sepertinya sangat-sangat menyenangkan. Nggak ada ABS, nggak ada traction control. Ada traction controlnya. Emang ada? Bisa diatur pakai bunder-bunderan merah itu. Oh, tapi nggak ada ABS. Nggak ada ABS-nya. Jadi injek rem. Dan jadi harus bisa nge-feel tuh. Karena tidak semudah itu ngerem kencang kalau di sirkuit. Gitu, guys. Tapi kalau pembalap sih udah biasa. Udah pernah nyoba di sirkuit tanpa ABS? Kalau motor mah udah. Motor tanpa ABS belum kalau motor. Udah belum ya? Mobil tanpa ABS di track. Susah tuh. Susah sekali. Itu susah sekali. Tidak semudah itu. Dikit-dikit kunci. Jadi kita akan coba bentar lagi dan kita akan merasakan kayak gimana sih mobil radikal SR3 XXX. Triple X ya? XSR. Padahal kalau XXX lebih lucu loh. Kenapa nggak XXX aja ya? Special Edition. XXX. Sponsornya XX regular. Oh. Sponsornya OnlyFans. Hah? Mana? Ya nggak ada kalau ini XXX. Oh iya. Satu harga segitu pilihannya antara ini atau beli BMW M gitu kan? Nggak bisa dibandingin lah. Maka ini dari itu. Track use only. Ini track use only. Ada mobil mulai trip, jangan tabrak trip. Videonya belum selesai kita. Iya. Jadi ini masih mau disetting dulu. Habis ini kita masuk ke sirkuit. Ini flight jam 1. Ya, belum jalan dia ke bandara. Ya, makanya. Deg-degan ya. Juga masih pasang. Serem dia. Takut ketinggalan ke Jakarta. Kalau gue pulang besok. Ini mobil baru, belum pernah turun ini. Kita lihat bagian mesinnya. Nah, jadi ini nih mesinnya Hayabusa, ya kan? Posisinya juga masih begini. Jadi nggak dibikin begini, tapi juga masih begini. Mesinnya Hayabusa 4 silinder di sini. Udah dicun lebih dari 200 horsepower sekarang. Nah, ini airbox-nya, ya kan? Karbon. Jadi emang udah kayak mobil formula. Intake di tengah sini. Mesinnya di tengah. Ini mid engine, jadi bukan rear, ini mid engine karena di depannya rear axle. Nah, kalau kalian lebih dekat lagi, jadi mobil ini masih ada koplingnya hanya untuk buat engage gigi 1 dan buat start jalan. Sisanya dia pakai pneumatic. Jadi makanya kadang-kadang ada suara kompresor nyala karena dia ngisi tekanan dulu
itu nanti kepake buat ganti gigi. Makanya pas ganti gigi ada suara ces ces, karena pakai itu teman-teman. Nah, ini diferensialnya ya. Ini yang dari radikalnya dibikin di sini nih. Jadi dari situ keluar ke sini nih. Jadi diferensial bla bla blanya dari sini. Mesin AC-nya tuh sampai sini kira-kira. Mesin AC-nya sampai sini. Nah, jadi emang ini mesin motor diambil kayak 3/4 gitu kan. Terus ditambahin lagi diferensial untuk jadi mobil balap. Nah, beberapa mobil balap mahasiswa gitu ada juga pakai mesin motor terus pakai rantai ke belakang untuk yang lebih simpel. Ya, ini yang jauh lebih advance-nya lah ya. Jadi bentukannya kayak begitu tuh teman-teman. Seru banget. Ini menarik banget sih. Mami pengen punya mobil balap, boleh nggak? Saruan. Start it up.
Jadi gue sudah menyelesaikan 2 lap di Aerodecal SR3 XXR. Well, experience-nya kayak gimana? Luar biasa teman-teman. Jadi ini pertama kalinya gue naik mobil non-mobil lah gitu, mobil formula, mobil balap yang actually mobil balap. Basisnya bukan dari mobil biasa. Bannya slick, beratnya nggak nyampe 700 kilo, nggak nyampe 800 kilo, horsepower-nya 200 lebih. Suspensinya semua emang buat balap gitu ya. Gue jujur terpukau sekali. Kalau secara akselerasi sebenarnya sih dibandingin sama gue pakai RS660 gitu ya di sirkuit, itu lebih narik menurut gue. Ditambah ini kan masih N-Rain, jadi mapnya masih yang paling pelan. Jadi kalau secara tarikan gitu, gue pernah merasakan yang lebih. Tapi yang belum pernah gue rasakan itu adalah ketika lagi belok. G-force-nya itu luar biasa banget. Kenapa? Karena dia sangat-sangat ngegigit teman-teman. Jadi gue belok, ya. Gue pikir gue belok tuh udah menyentuh limit. Ketika mau menyentuh limit itu ada suara ban cekit gitu kan. Gue udah belok sekencang apapun yang gue bisa tadi. Ini masih ngegrip mobilnya. Bener-bener masih ngegrip. Jadi gue tidak expect gue bisa belok dalam kecepatan sangat tinggi pakai mobil ini. Dan ternyata mobil ini bisa. Itu yang membuat beda. Itu yang membuat mobil ini beda dari mobil-mobil yang lainnya gitu ya. Itu ketika dia belok gitu. Jadi emang ini mobil luar biasa banget ya. Nanti yang mulai dijual tuh yang SR1 ya. Jadi adiknya ini yang lebih kecil, yang posisi berkendaranya lebih friendly kepada orang Asia. Dijual harga 1,5 katanya. Atau hitung-hitungannya gimana gue belum tahu. Itu harganya menarik banget sih. Mami boleh nggak kalau beli ini?